Selamat malam dan salam damai Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan penyertaannya, kita dapat kembali berjumpa dalam podcast dan live streaming Ngobraks, Ngobrol bareng Saveris. Terima kasih kepada seluruh umat yang telah bergabung melalui media sosial paroki, dan jangan lupa untuk membagikan siaran ini agar semakin banyak umat yang dapat mengikuti pembahasan kita pada malam hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah hierarki Gereja Katolik dan penghayatan umat Katolik. Maka malam ini kita akan bersama-sama memahami bagaimana struktur gereja bukanlah sekedar tingkatan jabatan, tetapi merupakan pelayanan yang saling melengkapi demi pertumbuhan iman umat. Maka dari itu, teman-teman Ngobraks, kita sudah kedatangan nih para narasumber yang sangat luar biasa, yang tentunya akan memberikan materi-materi yang sangat luar biasa juga. Maka dari itu, kita undang kepada pastor, bapak, dan suster. Selamat malam, pastor. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, suster. Selamat malam. Boleh dipersilakan dulu. Malam, sahabat Ngobraks. Ya. Boleh dong kita sapa-sapa sahabat Ngobraks. Hai, sahabat Ngobraks. Selamat malam. Nah, sahabat Ngobraks, ini dia para narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentunya nantinya kita akan mendalami pembahasan kita tentang tema kita hari ini. Maka dari itu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Agnes Claudia Situmorang. Saya sebagai host pada Ngobraks kita hari ini. Boleh, Romo? Salve, perkenalkan saya Pastor Sanepran Sinaga, Pastor Paroki Santo Fransiskus Saveris Simalingkar B ini. Terima kasih. Ya. Selamat malam, salve sahabat Ngobraks. Perkenalkan, nama saya Dulisko Prainangin. Saya Ketua DPPH Paroki Santo Fransiskus Saveris Simalingkar B. Salve, terima kasih. Salve, perkenalkan, nama saya Suster Imelda Sisilia Sianipar SFMA sebagai biarawati utusan dari Tarekat Suster Fransiskan Misionaris dari Asisi. Terima kasih. Salve, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Herianta Ivo Bukit. Saya Ketua Lingkungan Santa Elizabeth dan Koordinator Wilayah 2. Selamat malam. Salve, selamat malam. Perkenalkan, saya Sastra Silas Ginting, utusan dari DPGP sebagai bendahara. Terima kasih. Nah, teman-teman Ngobraks, ini dia nih wajah para narasumber kita pada hari ini. Maka teman-teman Ngobraks, jika teman-teman Ngobraks ingin bertanya seputar tema kita hari ini, sangat dipersilahkan, karena ada pepatah mengatakan sesat di jalan jika tidak bertanya seperti itu. Tidak jalan-jalan. Oke, maka dari itu teman-teman Ngobraks dipersilahkan jika bertanya boleh ketik di kolom komentar. Oke, langsung aja. Romo, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, puji Tuhan ya Romo. Kita langsung saja ke intinya Romo. Ketika kita mendengarkan kata hierarki, sebagian orang langsung membayangkan nih adanya tingkatan seperti itu kan Romo. Tingkatan jabatan, kan banyak orang berpikir seperti itu Romo. Kira-kira apa sebenarnya yang dimaksud dengan hierarki dalam Gereja Katolik khususnya? Boleh langsung dijawab Romo? Baik, terima kasih Agnes, Suster, Bapak Ibu sekalian. Enggak ada Ibu ya? Ibu Suster. Tentu sesuai tema kita, hierarki dan penghayatan umat Katolik terhadapnya. Sekilas memang kalau kita berbicara tentang hierarki, orang pada umumnya kan langsung menangkap artinya itu ya semacam struktur, susunan kepemimpinan. Tetapi sebenarnya hierarki dalam Gereja Katolik itu kan itu berasal dari bahasa Yunani. Kata Yunani hierarkia yang berasal dari dua suku kata juga, hierarki dan airos ya, hieros dan arke. Hieros itu suci, kudus, mulia. Arke itu kepemimpinan, tata aturan,
dan lain sebagainya. Jadi kalau digabungkan itu hierarki dari bahasa Yunani itu ya kepemimpinan yang suci, yang kudus. Nah, hierarki dalam gereja Katolik ini kan berasal dari Tuhan. Jadi struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik ini berasal dari Tuhan. Ada pendasarannya dalam kitab suci. Yang pertama, bahwa Yesus pernah berkata bahwa dialah sebagai kepala dan umatnya itulah sebagai tubuh dan lain sebagainya. Dan jelas juga Yesus berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, di atas batu karang inilah kudirikan gerejaku." Nah, kita tahu kan Petrus menjadi paus yang pertama. Artinya hierarki itu adalah dalam artian susunan kepemimpinan suci yang berasal dari Tuhan. Itu tugasnya apa? Tugasnya kan ada 3 itu. Tugas dari hierarki itu yang pertama itu kan mengajar, maka disebut modus docendi. Modus docendi kan. Ada juga tugasnya itu menguduskan, modus sacrificandi. Ada juga tugasnya itu menggembalakan, munus regendi. Nah, jadi struktur kepemimpinan kudus yang mengajar, yang memimpin, yang menguduskan umat. Dan itulah susunan struktur ini kita tahu mulai dari paus yang paling tinggi ya. Ini pemimpin gereja universal, seluruh gereja Katolik. Baru kemudian ada namanya uskup. Uskup ini pemimpin gereja partikular. Misalnya partikularnya hanya wilayah Keuskupan Medan dan lain sebagainya. Baru kemudian ada pastor. Ini pada umumnya kalau pastor kan yang memimpin di paroki ini. Dan yang terakhir itu hierarki itu ya diakon yang melayani umat, ataupun memang diakon transisional yang peralihan nanti akan menjadi pastor. Sebenarnya hanya di situ dia susunan hierarki. Artinya yang masuk dalam susunan hierarki gereja Katolik kaum tertabis. Nah, kira-kira begitu, Anes. Wah, sangat luar biasa ya, tentu ya, dari mulai dari dasar yang sangat betul-betul kita pahami tentang apa makna dari hierarki ini tersendiri. Baik, kita langsung saja ke Bapak Ketua DPPH. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabar baik, yang Les. Puji Tuhan ya, Ya. Pak ya. Kita langsung saja ke inti pertanyaannya, Pak. Setelah mendengar penjelasan dari Romo tadi, apakah Bapak mendengar tadi? Mendengar. Iya. Kalau nggak mendengar dari ini namanya. Soalnya apakah menyimak? Ada yang memahami. Apakah Iya. memahami ya? Itu. Pasti memahami kan, Pak? Nah, itu yang nanti akan saya jelaskan. Apakah paham atau tidak? Itu Betul, nanti betul. bisalah Romo nanti kembali menilai kan. Betul sekali, Pak. Setelah mendengar penjelasan dari Romo kita tadi, bagaimana penerapannya dalam kehidupan paroki? Apakah hubungan pastor dan dewan lebih kepada kerjasama daripada hubungan atasan atau bawahan? Seperti itu. Agak berat dia pertanyaannya gitu. Wah. Ini langsung kegiatan sehari-hari. Iya. Jadi kan pertama kan Nes, kalau bagaimana tadi pertanyaan tentang hubungan antara dewan paroki sama hierarki tadi lah kita Iya, katakan, apakah ada hubungan atasan atau apa tadi? Bawahan, atasan atau bawahan. Nah, sebenarnya kan yang namanya struktur itu pasti adanya hubungannya, hubungan atasan dan bawahan. Tapi kalau dalam konteks misalkan pengalaman atau pemahaman kita dan pelaksanaannya di sehari-hari di DPP ini adalah sebenarnya dewan seperti dewan pastoral paroki. Ya, ketua umumnya kan itu tetap pastor paroki. Iya. Nah, kami ataupun saya sebagai ketua hariannya itu hanya sebagai untuk sebagai dari awam lah kita katakan, bagaimana misalkan menjalankan hal-hal apa yang menjadi keputusan-keputusan bersama. Tentu dalam setiap apapun yang menjadi kebijakan itu kan dibicarakan dulu, tapi karena sebagai ketua umum dan juga sebagai hierarki tadi itu, HPT itu ada di pastor paroki. Karena kita anggap itu tadi, hierarki itu kan adalah struktur kudus, suci. Jadi apa yang menjadi hak ataupun misalnya suara pastor terakhir sebagai kesimpulan itu yang dilaksanakan. Tapi pada umumnya
dalam segala kebijakan itu pastoral paroki itu membicarakan dengan Dewan Pastoral Paroki. Bukan hanya saya sendiri, banyak ya. Ada kami sekitar 10 orang di DPPH itu, dan ada rapatnya setiap bulan, dan itulah yang akan menggodok kebijakan yang akan dilaksanakan. Jadi kalau dari sisi bawah dan atasan tetap pasti harus ada, tapi lebih kepada bagaimana tapi kolegialnya juga tetap ada gitu. Nah, jadi ya lebih kepada bahwa kita ini adalah melayani bersama bagaimana supaya iman dan program kerja kita itu bisa berjalan dengan baik. Ada tujuan-tujuan yang baik tentunya di paroki kita ini seperti itu. Iya, begitu. Sangat luar biasa ya teman-teman Ngobraks. Jadi intinya itu DPPH dengan Romo itu kerjasama untuk mencapai tujuan, khususnya program-program kedepannya untuk paroki kita seperti itu. Baik, terima kasih. Kenyataannya tempat tekanan tadi dia. Memang praktiknya seperti itu. Iya Pak, betul. Bahkan sekali-sekali ya kita juga yang menekan pastor ini. Iya ya Pak ya. Bagaimana respon pastor ya? Iya, artinya kalau tentu pasti kan dia pasti punya kan namanya kan ini kan sebagai penjaga ajaran. Apakah kebijakan itu sesuai dengan hukum gereja kita dan segala macam. Kan itu tugas pastor di situ. Iya, betul. Banyak sebenarnya yang mungkin kebijakan itu baik, tapi belum tentu sesuai dengan ajaran gereja. Nah, disitulah peran seorang pastor paroki itu. Wah, ini belum cocok dengan apa kita tradisi gereja kita segala macam, sehingga apa yang terbaik itu yang dilaksanakan. Iya, bagus. Sangat luar biasa ya Pak Dan ya. Iya. Tunggu sampai saat ini masih tentu terjalin baiklah kerjasamanya. Buktinya kami bahkan ada yang bilang kita bestie nih. Sampai bajunya pun kurasa Iya. ya, Pak. Pokoknya kami untunglah nggak seperti apa. Pokoknya nanti kita kalaupun mati kita perabatan. Karena nggak bisa kan. Oke, terima kasih kepada Pak Don Sisko selaku ketua dari DPPH tersendiri. Baik, kita lanjut ke perwakilan dari DPGP, itu Bapak Ginting. Iya. Sehat Pak? Sehat. Bapaknya sangat luar biasa ya Romo ya. Sangat antusias dari dulu saya lihat sampai sekarang itu pelayanannya di gereja kita seperti itu. Dan orang yang lembut sekali, nggak pernah marah dia. Iya, walaupun dari suara kalaupun kesel dia tetap aja sih. Mati dia tahu Pak jelas. Soalnya tambah awet muda. Iya. Itu kuncinya ya kan Pak. Oke. Mudah-mudahan. Bapak sebagai perwakilan dari DPGP khususnya bendahara, apakah semangat PLN itu terasa dalam pengelola administrasi dan sarana gereja khususnya di paroki kita seperti itu? Baik, saya tanggapi. Kalau menurut saya nanti kalau salah dikoreksi oleh pastor bahwa hierarki itu tidak hanya melulu untuk mengurus bidang spiritual ataupun kerohanian, tetapi kerjasama itu juga berlaku misalnya di keuskupan dan di paroki kita, peran awam untuk mengurusi misalnya administrasi, misi gereja dan lain-lain. Nah, tentu saja dalam hal ini kalau pastor dan vikarisnya bekerja berdua, ini tentu tidak akan bisa tercapai dengan bagus. Nah, disitulah peran serta kami sebagai dewan. Misalnya di gereja kita ini ada diangkat DPGP, Dewan Pastoral Gereja Paroki, yang bertugas untuk bersinergis dengan pastor paroki mengurus di luar daripada spirituality tadi. Misalnya kalau gereja rusak kan tentu mengganggu ibadat ini. Iya betul. Harus memang gereja itu juga kita perbaiki, kita olah sebagaimana mestinya untuk bisa menampung dan sebagai tempat untuk beribadah. Nah, disitulah kadang-kadang perlunya kita orang awam ini. Pastor terbatas. Misalnya di Simalingkar ini kalau tidak salah ada 700 kakak umat. Nah, itu tidak mungkin dikelola oleh pastor itu sendiri. Makanya ada diangkat DPGP, DPP sampai kepada DPR. Nah, sehingga seluruh kegiatan maupun untuk administrasi, keuangan, harta benda dan lain-lain
bisa berjalan dengan baik untuk diurus sesuai dengan perintah gereja, dalam hal ini perintah ataupun kemauan daripada Keuskupan Agung Medan. Saya kira begitu, Pak. Aduh Pak. Baik, terima kasih kepada. Ngerti nggak nih siapa kan? Mengerti sekali. Jadi intinya DPGP ini untuk membantu kenyamanan dari umat tersendiri, karena kan tidak hanya spiritualitas seperti yang dikatakan oleh Pak Ginting seperti itu. Mau mati-mati lampu kan? Iya, itu. Ini kembalikan apa? Kembalikan ya, Romo. Udah ada pertanggungjawabannya masing-masing Ya, ada seperti itu. tugasnya. Mungkin untuk DPGP sendiri sampai sekarang lancar lah untuk proses kerjasamanya seperti itu ya Pak ya. Saya pikir dengan anjuran ataupun saran nasihat dari pastor kita yang masih energi ini hingga saat ini tidak ada masalah. Oh ya, Berjalan dengan baik dan lancar. Iya betul sekali Pak. Karena terbukti dengan kenyamanan kita beribadah seperti itu ya Pak ya. Baik. Terima kasih kepada Pak Ginting atas materi-materi dari Bapak. Selanjutnya kita masuk ke Pak Ipo. Selamat malam Pak. Selamat malam, Sehat Mas. Pak. Sehat, puji Puji Tuhan. Tuhan. Oke Pak, Bapak sebagai perwakilan dari Ketua Lingkungan, mungkin Bapak bisa kasih tahu lingkungan berapa gitu Pak? Mungkin ada umatnya yang melihat Pak? Lingkungan Santa Elizabeth. Nah, Bapak merupakan ketua dari lingkungan Santa Elizabeth. Koordinator wilayah Nah, Iya. sekaligus koordinator wilayah 2, sangat hebat Bapak Ibu ini ya Pak. Baik Pak, sebagai ketua lingkungan sekaligus ketua wilayah gereja nih Pak, sebagai garda terdepan yang langsung berhadapan dengan umat, bagaimana Bapak melihat pemahaman umat mengenai hierarki gereja ini tersendiri? Baik, terima kasih Agnes. Iya Pak. Memang kita akui ada beberapa umat yang sudah paham mungkin dengan hierarki gereja tadi, dan tidak tertutup ada juga yang belum paham mungkin dengan hierarki itu. Ya, seperti yang disampaikan Romo tadi, umat yang paham itu mungkin taunya masih seperti susunan kepengurusan, mulai dari tingkat atas sampai ke bawah, masih mungkin seperti itu. Terus terang saya sendiri juga tadi baru paham nih yang dijelaskan Romo tadi, hanya sebatas di situ gitu hierarki gereja itu gitu. Jadi itu tadi kalau di umat sendiri ada mungkin yang belum paham dengan hierarki itu, ya tentu disitulah mungkin peran kita sebagai pengurus lingkungan, begitu juga sekaligus pengurus di rayon atau wilayah, ya menyampaikanlah mungkin ke umat bagaimana sebenarnya hierarki itu dengan arahan dari parokus kita, begitu kira-kira Nes. Baik Pak, mungkin kesimpulannya itu ada umat yang tidak mengerti, ada umat yang mengerti, tapi dengan adanya pengurus lingkungan, adanya pengurus-pengurus lainnya di gereja itulah tugasnya untuk agar umat yang tidak mengerti lebih memahami apa itu hierarki gereja. Katekese lah. Termasuk malam ini lah ini. Iya, betul-betul sekali. Jadi teman-teman Ngobraks, diingatkan sekali lagi, mungkin jika ada pertanyaan yang menjanggal, boleh sekali tulis pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar seperti itu. Kita lanjut kepada Suster. Selamat malam Suster. Selamat malam Agnes. Gimana Suster hari ini? Luar biasa. Luar biasa, pasti semakin semangat. Oke Suster. Suster, apakah pengalaman mendampingi umat juga menunjukkan hal yang sama tentang hierarki gereja ini tersendiri, Suster? Oke, terima kasih Agnes. Tadi sudah banyak disampaikannya terkait dari pemaparan parokus kita, juga ada berbagai pengalaman dari ketua lingkungan. Nah, saya pribadi melihat bagaimana situasi umat ketika dikatakan tentang hierarki ini. Yang pertama muncul itu tanggapan mereka, oh itu otoritas. Nah, itu hanya kepada mereka yang tahbis, jabatan seperti itu. Nah, ada juga beberapa umat mengatakan, kami kurang tahu, kurang paham juga apa sih hierarki ini. Nah, begitu. Nah, sejauh berhadapan dengan umat, mendengar hal-hal seperti ini,
mencoba juga menanggapi bahwa seperti katakan para ustaz tadi, memang ada hierarki suci, yaitu tahbisan yang diperuntukkan kepada orang-orang yang tertahbis, mulai dari paus, uskup, pastor sampai pada diakon. Tetapi ada juga hierarki gerejawi, yaitu diberikan kewenangan untuk melayani umat. Nah, seperti di lingkup paroki, yaitu para pengurus-pengurus yang terlantik. Ya, mungkin saya salah satunya di dalam seperti itu. Nah, maka kita juga disebut secara hierarki. Mengapa ada aturan di dalam pelayanan itu? Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, lalu ada anggotanya. Nah, menyampaikan ini kepada umat supaya mereka tidak membatasi relasi dengan para yang kaum tertahbis ini. Misal nih kan, bersama parokus kita dan juga vikarisnya, umat kadang salah paham, hanya pengurusnya yang dekat sama pastor, seperti itu. Maka kita mencoba mendekati umat. Tidak, pastor itu ditahbiskan untuk umat juga, karena ini juga berasal dari umat. Maka umat tidak boleh membatasi relasi ataupun hal-hal yang mau diungkapkan kepada pastornya. Mereka juga datang mau mendengarkan, melayani, sebagaimana juga Yesus sendiri datangnya menjadi gembala yang mau menuntun domba-dombanya. Demikianlah yang mau diberikan para imam kita itu, saya berkata demikian. Dan mungkin ada beberapa juga, tidak hanya umat ya, pengurus juga mengatakan, susah ya berkomunikasi dengan para pastor-pastor yang di paroki ini, seperti itu. Nah, kita coba menanggapi itu. Sebenarnya bukan hal susahnya yang kita bawa, tetapi kita tidak mencoba untuk memahami setiap situasi. Mungkin pada waktu kita menyiapkan hal yang mau kita sampaikan, sementara imam kita juga masih dalam kesibukannya, kan tidak nyambung dia, seperti itu. Maka kita juga sebagai umat harus bisa jeli melihat, bisa juga menanggapi bagaimana keadaan dan juga situasi yang dialami para pastor kita. Belum tentu para pastor kita ini hanya memikirkan spiritualitas hidup rohani umatnya, juga melihat bagaimana sosialnya, perkembangan ekonominya, sanggupkah kami berjalan bersama atau hanya saya nyaris melingkar B ini, seperti itulah contohnya. Jadi sejauh pengalaman berhadapan dengan umat, bisa saya katakan ketidakpahaman itu karena kurang memberikan diri untuk memahami. Nah, setelah diberikan pemahaman demikian, hendaknya umat tidak membatasi relasi, tetapi jangan relasi yang sempit. Artinya kita tetap menjaga tahbisan suci itu dari Kristus. Itulah sarana membangun relasi yang baik, yang sehat untuk berjalan bersama dalam melayani. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa suster ya. Banyak kali kata-kata kiasan yang perlu dimengerti dari suster ini. Baik, terima kasih kepada suster Imelda. Baik, kita langsung saja kembali kepada Romo. Romo, apakah boleh Romo simpulkan bahwa semua pelayanan di gereja memiliki martabat yang sama atau hanya tugasnya yang berbeda, seperti itu? Baik, terima kasih. Tentu kalau dikatakan soal martabat, kan manusia sama semua martabatnya. Laki-laki dan perempuan pun sama martabatnya, cuma fungsinya yang berbeda. Hal yang sama juga berlaku di gereja secara mendasar, substansional, bahwa martabat kita semua sama. Di gereja itu kan kita sama-sama semua dibaptis. Maka dengan dibaptisnya kita sebenarnya bisa menjalankan 3 tugas itu, yakni menjadi imam, nabi, dan raja. Nah, inilah yang disebut dengan imamat umum. Tapi kami kaum tertahbis yang masuk dalam hierarki gereja secara institusional ini punya imamat khusus yang memang dikhususkan untuk pelayanan itu. Maka kalau dikatakan apakah dikatakan boleh dikatakan martabatnya sama, boleh, karena dengan kita dipersatukan oleh baptisan yang sama. Tetapi juga kita dibedakan, yakni dengan tahbisan suci tadi. Nah, kenapa harus ada orang yang ditahbis secara tahbisan suci yang menjadi hierarki begitu? Yang pertama tadi seperti yang dikatakan, kan tugasnya itu menjadi pemersatu. Kita lihatlah di atas itu ada foto paus. Kenapa ada di situ itu? Itu pemersatu.
kenapa ada foto uskup? Itu pemersatu. Sebenarnya saya maka sebenarnya pastor paroki itu pun menjadi harus pemersatu di parokinya. Nggak tahu lah gimana umat-umat saya, apakah pemersatu atau pencerai-berai. Tapi artinya apa? Para hierarki itu sebenarnya martabatnya sama secara umum, yakni imamat umum, tetapi digerakkan dengan fungsi tadi, ada imamat khusus tadi, dan harus menjadi pemersatu. Itu juga nanti hierarki seperti yang dikatakan Suster tadi, ya pengurus-pengurus yang lain ke bawah juga haruslah menjadi pemersatu di lingkungan, di wilayah, ataupun di mana dia berada. Kira-kira begitu. Baik Romo, terima kasih Romo. Intinya itu semua hierarki itu disusun sebagai pemersatu umat Katolik seperti itu ya. Tempatnya sama, fungsinya yang dibedakan. Mungkin bisa ditambahi foto Romo satu. Kalau di paroki-paroki besar kan yang tidak ada misa, kan ibadah sabda. Kan dalam misa kan ada kita paus kami ini, baru uskup kami ini, Iya, mereka akan menyebut pastor paroki kami ini. Kalau dalam ibadah sabda hari Minggu. Cuma karena kita kan misa semua, jadi itu tidak disebutkan. Iya, begitu. Karena yang disebutkan paus, lalu uskup seperti itu ya Romo ya. Oke, terima kasih kepada Romo. Selanjutnya kita kembali kepada Bapak Ketua DPPH. Masih semangat kan Pak? Semangat dong. Semangat. Iya. Oke Bapak, menurut Bapak apa yang perlu dilakukan agar umat semakin merasa memiliki gereja ini? Wah, ini ya pertama kalau dalam konteks tema kita ini ya bahwa kita ini satu tubuh gitu aja sebenarnya. Karena kan terkadang kan memang betul bahwa kadang-kadang umat itu kan merasa bahwa gereja ini kan milik pastor, milik uskup gitu kan, tanpa ya kami ini hanya ibaratnya hanya numpang gitu. Sebenarnya kan tidak. Kalau kita berbicara dari pendasar biblisnya tadi oleh pastor bahwa yang menjadi kepala gereja itulah kan Yesus Kristus sendiri. Kemudian dia mendelegasikannya lah kepada yang namanya Petrus sampai ke tingkat sekarang ke pastor paroki ya. Nah, dan kita adalah bagian tubuh itu sendiri gitu. Kita lah umat inilah bagian tubuh itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa umat itu keseluruhannya adalah pemilik gereja itu sebenarnya. Cuman kan yang seperti yang disampaikan Romo tadi bahwa memang fungsinya yang berbeda. Kalau martabatnya ataupun dari segi pemilikannya kita yang memiliki. Tapi kalau dibilang nanti yang memiliki semua nanti macam warisan kan begitu. Sehingga diperlukanlah itu tadi hierarki tadi untuk menjaganya. Nah, dan pastor juga nggak pernah mengatakan bahwa ini milik dia. Uskup juga ya. Dia pun nggak akan bisa juga karena kan uskup selamanya juga jabatannya yang memiliki itu, bukan pribadinya. Kita sebagai umat, kalau di dalam umat Katolik, kita pemilik Katolik, pemilik gereja ini. Bukan saya seorang Don Sisko Pranginangin pemiliknya, bukan. Tapi sebagai umat Katolik. Pastor paroki pun, karena dia sebagai pastor. Uskup pun karena dia sebagai uskup, sebagai jabatannya. Nah, bukan sebagai pribadinya. Maka, apa yang harus kita lakukan untuk supaya umat itu merasa memiliki gereja adalah pemahaman itu. Bahwa kita sebenarnya adalah bagian dari gereja itu. Bukan milik DPL, bukan DPGP, bukan paroki, bukan uskup, bukan paus. Ini satu kesatuan. Kita semua juga adalah pemilik gereja ini, dan di mana Yesus Kristus adalah kepala gereja itu. Pemahaman itu yang perlu kita tidak mau sampaikan, dan pastinya kan katekis seperti inilah yang akan terus kita laksanakan di paroki ini supaya pemahaman umat itu pun bisa lebih lebih meluas, berkembang kepada umat supaya ya apa yang menjadi rasa pengertian itu tadi bisa tumbuh dan berkembang begitu. Kalau bahasa Inggrisnya self of belonging ya. Self of belonging. Iya, artinya kalau udah punya rasa kepemilikan ya taman-tamannya itu bersihkan. Ini ya. Ini OMK enggak? OMK enggak? OMK Pak. Nah, itu taman kalian itu gimana? Atur. Kode di Romo. Oke. Dengan kita merasa itu milik kita ya kita juga harus menjaga kebersihannya seperti yang Romo katakan tadi, taman-taman seperti itu, khususnya OMK seperti itu. Oke. Terima kasih kepada Pak Dan Sisko. Kita lanjut kepada Pak Ginting. Siap selalu ya Pak ya. Yang dapat dilakukan pengurus agar umat semakin terlibat seperti itu.
ya hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Pak Don Sisko, bahwa umat ini kan majemuk, banyak berbeda pemahaman, berbeda karakter, dan berbeda latar belakang. Terlebih-lebih dalam zaman sekarang ini banyak juga umat kita secara ekonomi sudah terpuruk. Nah, disitulah peran kita, termasuk saya juga sebagai ketua lingkungan, ya sering mengungkapkan kepada umat bagaimana situasinya, bahwa kita ini bukan hanya gereja, tetapi diri kita sendiri adalah milik gereja, saya bilang. Tapi tentu saja karena pemahaman yang berbeda-beda tadi, ya kadang-kadang kita merasa mereka bandel, padahal sesungguhnya tidak. Nah, apalagi kalau kita ungkap yang bermacam-macam, ini pesta ini pesta ini hari raya besar ini hari raya besar ini, kadang-kadang mereka tidak peduli. Mereka hanya berpedoman pada bunyi perjanjian lama, yaitu 6 hari bekerja, 1 hari di gereja memuliakan Tuhan. Nah, tambahannya ada yang berfokus kepada hukum Taurat. Yang 2 ini aja. Hukum Taurat apa itu kira-kira Pak isinya? 10 perintah Tuhan itu. Di sebatas itulah. Kalau kita bilang 5 perintah gereja, 8 sabda bahagia, diomai. Nah, jadi walaupun situasi semacam itu, kami sebagai penggerak di lingkungan, sebagai pengurus, kita berupaya supaya domba-domba ini tidak diburu seperti pemburu di kebun binatang. Ya. Karena banyak juga yang lain-lain, saya sebut saja gereja yang lain, untuk mendekati ini semua. Nah, bagaimana supaya umat itu bisa mereka tarik? Domba yang hilang seperti itu. Ya, dihilangkan. Nah, jadi kita sebagai pengurus gereja, pengurus lingkungan, ini prinsip pasti ada. Nah, bahwa domba-domba saya tidak boleh diambil oleh siapa. Kira-kira begitu yang bisa kami buatkan di lingkungan. Terima kasih Mbak Anes. Jaga domba-domba itu Pak ya. Dijaga pasti. Karena serigala dan singa itu mengomong gitu ya. Oke. Iya betul-betul Pak. Itulah tugas dari pengurus ini, bagaimana umat tidak seperti yang kata Bapak katakan tadi, seperti itu ya Pak ya. Oke, kita lanjut kepada Pak Ivo. Masih semangat tentunya ya Pak. Masih semangat. Walaupun udah malam. Oke Pak, sebagai perwakilan dari ketua lingkungan, apakah pengalaman di lingkungan dan wilayah gereja juga demikian Pak, seperti itu? Iya, baik. Hampir sama mungkin dengan yang disampaikan Pak Ginting. Artinya di lingkungan itu umat itu terkadang kurang rasa memahami atau memiliki menggereja tadi gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya mungkin ada juga umat ini yang bukan karena kemauannya sebenarnya, tapi mungkin faktor tuntutan dari pekerjaan atau hal-hal yang lain begitu. Tetapi ada juga umat yang memang acuh gitu, bukan karena ada kesibukan yang lain gitu, tetapi ya memang tidak mau tahu gitu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Ginting tadi, disitulah memang peran kita sebagai pengurus lingkungan untuk bagaimana ini menyadarkan umat agar lebih sadar untuk memiliki atau gereja tadi, menghidup menggereja tadi begitu, supaya tidak acuh dengan itu gitu kira-kira Oke, sama aja dengan pendapat dari Pak Ginting seperti itu ya Pak.
itulah tugas tanggung jawab dari orang bapak itu, bagaimana menyadarkan umat untuk agar hidup lebih menggereja, lebih memiliki rasa kita yang bukan kita yang punya gereja, tapi kita betul-betul bisalah hidup menggereja, aktif seperti itu ya, bukan hanya rutinitas diikuti seperti biasa aja kan Pak. Iya, sekarang memang umat ini beranggapan hanya pengurus lingkungan yang punya gereja ini. Iya, betul. Betul Pak. Masih ada pemikiran dari umat kita mungkin seperti itu ya Pak. Sehingga tidak secara ikhlas mungkin jadi kayak hanya rutinitas ikut-ikutan saja seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih kepada Pak Ivo. Semoga kedepannya lebih disadar kalau umat-umat kita yang mungkin agak kurang memahami tentang kehidupan menggereja ini. Oke. Selanjutnya kita akan mendengar dari Suster. Kira-kira Suster, bagaimana penghayatan pribadinya terhadap hierarki dan kaul ketaatan yang harus diwujudkan dalam pelayanan sus? Oke, baik Agnes, ini tentang penghayatan pribadi ya, tentunya pasti ada pengalaman dan dikaitkan dengan kaul yang telah diucapkan di hadapan gereja itu tentunya Pak. Nah, kalau saya pribadi ditanya bagaimana penghayatan, saya memandang bahwa hierarki gereja itu bukan hanya sebatas memberi perintah seperti itu atau susunan yang sudah baku yang hanya itu-itu saja. Tetapi bagaimana saya memandang gembala hadir untuk mencintai domba-dombanya seperti itu. Maka dalam penghayatan pribadi memandang para kaum tertabis dan secara khusus kami kaum Fransiskan diajarkan menghormati para imam, sebab dari mereka sendirilah bisa menerima tubuh Kristus itu. Nah demikian, maka ada penghormatan khusus di sana. Kalau ditanya, terus bagaimana loh? Iya, mana? Jadi kalau ditanya, loh kan masih manusiawi suster, terus bagaimana dong? Kalau melihat pribadinya, itu tergantung. Itu beda dengan tahbisan yang dia terima. Kita memandang tahbisan suci itu tetaplah suci. Maka hanya mereka yang bisa menyelenggarakan perayaan Ekaristi itu. Maka setiap pribadi yang sudah memahami pemahaman awal tentu akan memberikan penghormatan kepada kaum-kaum tertabis. Nah, saya pribadi juga memandang hal yang sama. Mau sebagaimanapun, mau bagaimana juga para kaum tertabis ini memberikan arahan dan juga tugas seperti itu, ya tetaplah saya menanggapinya bahwa itu bentuk cintanya kepada umat dan juga kaum biarawan-biarawati seperti itu. Sebab ada mereka, kami juga ada untuk saling bekerja sama, bukan berjalan sendiri. Nah, demikian juga dengan kaul ketaatan. Berjanji mengungkapkan bahwa tidak lagi kehendak saya, tetapi saya sebagai seorang biarawati menyerahkan seluruh kehendak itu kepada penyelenggaraan ilahi secara totalitas. Nah, itu dinampak dari kehadiran para imam, sebab dalam diri imam Kristus hadir, Kristus bertindak. Nah, maka saya menunjukkan di situ bagaimana saya tidak mendahulukan atau membawa apa yang menjadi kehendak saya, melihat bagaimana perintah arahan yang mengarahkan saya untuk lebih menyerahkan diri pada kehendak Allah. Itulah yang bisa saya wujudkan dalam pelayanan setiap hari. Maka mau bagaimanapun temperamen ataupun sikap dan juga perilaku atau kehadiran memberikan sesuatu wewenang seperti itu para imam, ya tidak terlalu menanggapi, ya kita tetap memandang dia kan sebagai kaum tertabis nih haruslah ya mengikuti. Saya percaya juga bahwa apa yang disampaikan para imam itu tidak akan menjerumuskan umatnya. Nah, itu saja kuncinya. Terbukti dengan bagaimana Romo dengan ya tentu. Kalau tidak seperti itu ya nggak mungkin ada kerjasama. Iya betul. Gitu. Ya karena kita percaya bahwa pastor ini juga akan memberikan ini porsinya suster, ini begini, ini bapak, ini ibu. Ya tetaplah memandang itu tidak sebatas perintah. Bahwa pastor juga menyentuh itu. Betul. Hanya kita didahulukan dulu mengerjakannya. Itu yang saya pahami. Terima kasih Agnes. Jadi sedikit nambah Agnes masalah kata ini kan, bagaimana penghayatan kita terhadap misalkan seorang kaum tertaklis lah, seorang ini kan kebetulan dia tadi kami mengisi Fransiskan, saya juga kan kebetulan Fransiskan juga.
Jadi kami pernah pelajari begini nih tentang yang namanya seorang imam ini. Jadi ada istilah begini, mencari kehendak Allah dalam seorang pemimpin yang salah. Jadi itu harus kita tanya sama pemimpin itu. Yang namanya kaum imam itu, ya walaupun kita lihat salah ini, tapi bukan kesalahannya kita lihat, tapi apa sih kehendak Allah? Kenapa pemimpin kami ini yang salah gitu? Nggak boleh kita menyalahkan dia. Nah, gitulah. Nanti bisa lah paling beralah nih kompetisinya itu kan. Iya. Tapi begitulah dia tentang ketaatan itu sebenarnya kita kepada kaum tertabis ini. Kenapa? Karena ya memang mereka memang harus kita yakini betul-betul bahwa mereka memang diberikan kewenangan ataupun kesucian tadi sebagai disampaikan tadi. Jadi walaupun dia salah, ini apa kehendak Allah ya? Gitu kira-kira. Kalau Anda mobil Kristus ya Pak ya? Oh iya, kalau ada mobil Kristus itu Betul-betul ya, gitu Pak. kira-kira. Jadi ya kita harus pikir positif aja seperti itu ya Pak. Ya kita harus lihat lah dulu. Ya, jangan dulu harus menjudge begitu lah Menjudge, kira-kira. iya betul-betul. Apalagi kan orang kadang lihat dari sampulnya, mungkin dari tampang Iya. Romo kan, agak-agak takut kita nengok Romo Iya, ini kan. betul. Tapi kan dari dalam hatinya sebenarnya tidak seperti itu, Iya. Bapak seperti itu. Karena kan sering juga umat itu kan kadang-kadang melihat sisi-sisi hal yang mungkin belum dia pahami ya, dan itu yang membuat dia merasa bahwa itu kan udahlah karena pastor paroki ini nggak seperti dulu kan seringkali begitu kan ya membanding-bandingkan pastor yang satu dengan yang lain dan segala macam. Nah sehingga rasa kepemilikan terhadap misalkan gereja tadi, pelayanan terhadap gereja tadi itu bisa berkurang, berganti pastornya akhirnya pelayanannya berkurang. Enggak pastor asik itu begitu lah. Ini yang repot begitu gitu tambahnya. Semoga tidak ada pemikiran dari umat paroki kita seperti pasti itu. kalau di paroki ini nggak ada Sangat luar itu nggak biasa ada. pasti tidak ada seperti itu ya. Iya. Mungkin terima kasih kepada Susta, Iya. terima kasih kepada Pak dan Sisko juga terkait dengan kesadaran dari umat ini tersendiri juga. Baik, saya akan mengajukan satu pertanyaan tapi seluruh narasumber yang akan menjawab seperti itu. Mungkin bisa nanti dimulai dari Romo, nanti terakhir Bapak Ginting yang menjawab. Iya. Baik, bagaimana menurut Bapak, Romo dan Suster, apakah masih ada umat yang rajin mengikuti misa tetapi belum aktif dalam kehidupan menggereja seperti itu? Berarti hanya misa rutinitas seperti biasa tetapi belum aktif dalam kehidupan menggereja. Mungkin bisa dijawab oleh Romo. Ya, baik. Terima kasih. Tentu banyak umat yang rajin ikut perayaan Eucharistia, saya perhatikan setiap minggu. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari lookingnya itu potensial untuk menjadi pengurus, untuk menjadi aktif di dalam kehidupan gereja. Tetapi mungkin ada faktor-faktor yang membuat dia tidak aktif. Yang pertama soal pemahaman. Mungkin kan seperti yang dikatakan Pak Bim tadi, dari berbagai latar belakang mungkin berpikir bahwa ya pengurus ya mereka itu aja. Jadi kami umat biasa nggak usah lah. Jadi belum dipahami imamat umum tadi. Dengan menerima baptisan itu harus sungguh-sungguh ikut menjadi imam, nabi dan raja di dalam gereja ini. Yang kedua soal kesibukan. Kita lihat kan potensial juga. Dari tampangnya pun potensial. Berarti memang di kantornya juga orang itu potensial. Di tempat kerjanya juga potensial. Artinya begini, banyak umat kita sebenarnya yang potensial, kemampuannya oke, tapi mungkin dia lagi di fase sibuk-sibuknya. Karena di karir pun dia lagi pas di sibuk-sibuknya. Nah, orang ini pun bisa menjadi tidak terlibat. Lalu ada juga yang memang seperti dikatakan tadi, tidak mau tahu. Ini hanya konsumtif ya. Yang penting dia datang, macam turis, datang, duduk, foto-foto, pulang. Nah, itu urusan kalian lah itu. Yang penting saya mengkonsumsi secara rohani, saya sudah dipuaskan, selebihnya urusan kalian. Nah, kira-kira inilah yang membuat faktor-faktornya tadi, bahwa ada masih orang yang rajin misa, rajin bahkan 2 hari juga rajin, deposit rajin, tapi belum mau terlibat. Buktinya ketika meminta pengurus, janganlah dulu saya pastor, janganlah dulu saya pastor. Pada umumnya begitu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pastor Paroki kami. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Pak Dun Sisko. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, saya mencoba mengklasifikasikannya seperti itu, Nes. Jadi orang misalkan menggereja ini maupun misalkan yang ikut misa segala macam ini, jadi ada dia orang itu pertama dia karena ikut-ikutan nih. Umat itu ya ikut-ikut gitu misa. Kemudian karena tuntutan.
Dituntun karena dituntun misalkan gereja kau gitu ya, terpaksaan lah ya kan oleh orang itu dan segala macam. Ada karena merasa itu kewajiban. Ya saya kan orang Katolik ya pasti harus misa gitu. Nah baru kemudian yang menjadilah kebutuhan. Nah jadi sebenarnya yang paling pas itu sebenarnya kita hidup ini ketika kita itu merasa kebutuhan, bukan kewajiban, bukan karena tuntutan apalagi ikutan. Kalau kita sudah menjadi kebutuhan, maka pasti kita akan menjadikan itu sebagai ladang kita. Dalam arti ladang pelayanan ya, ladang pelayanan, bukan ladang untuk mencari uang. Ini beda lagi dia konsepnya. Iya, karena itu menjadi kebutuhan. Nah, sebagian besar yang umat ini, kalau saya melihat ya, tapi saya juga nggak bisa menjustifikasi atau menyatakan mereka gitu. Tapi ini masih dalam 3 kelompok ini, ikut-ikutan. Tuntutan atau bukan karena dipaksa lah atau didorong-dorong baru kemudian kewajiban. Dia merasa ya nama saya Katolik ya saya harus misa dong. Saya kan malu juga dengan tetangga nggak ikut misa gitu. Tapi yang untuk menjadi kebutuhan dia merasa bahwa hidup menggereja itulah kebutuhan ataupun ke gereja itulah kebutuhan. Ini masih sedikit ini. Nah, makanya tinggal memang harus kita naikkan sedikit memang grade kita dalam memahami bahwa kalau kita ke gereja itulah sebuah kebutuhan. Bukan karena kewajiban. Seperti yang disampaikan Pak Ginting tadi kan orang hanya merasa bahwa yang apalah ya, yang perintah udah disahkan perintah 10 itu dan segala macam, tambah pastor lagi tadi, pokoknya saya sudah mengkonsumsi apa kebutuhan saya, kebutuhan rohani saya gitu kan. Tapi dia nggak tahu bahwa untuk fasilitas kebutuhan rohani itu dia nggak pernah peduli. Kan ini beda ini. Dia hanya mau mengambil tapi nggak mau membangun. Nah, tapi kalau orang yang sudah berpikir bahwa kehidupan gereja adalah sebuah kebutuhan kita, maka tentu kita harus menjaganya, memilikinya, dan juga mengembangkannya. Nah, ini yang perlu yang perlu akan kita sampaikan dan kita sadarkan tentunya dengan program-program kita ke depan. Saya yakin salah satu dengan podcast ini pasti itu akan bisa perlahan, walaupun ya agak perlahan gitu ya. Begitu dia. Perlahan tapi pasti. Ya udah pastilah betul. Contohnya udah berapa subscriber kita ya. Oke. Terima kasih kepada Pak dan Siska. Ya. Selanjutnya mungkin Sister bisa ditanggapi atas pertanyaan tadi. Oke, terima kasih. Mungkin kalau dari saya, kenapa banyak yang mengikuti misa tetapi kurang terlibat atau kurang aktif dalam menggereja. Salah satu faktornya mungkin ya secara pribadi itu yang kurang update gitu ya, ikut misa karena memang wajib hari Minggu seperti itu, hanya hari Minggu tahunya. Ketika dilibatkan dalam hidup menggereja, contoh partisipasi di lingkungan, ada yang tidak mau tahu seperti itu, tetapi pas pada fase ketika anaknya untuk menerima ini komuni, perkawinan baru kewalahan kan, aduh kenapa selama ini aku nggak diarahkan, banyak lah ini komentar kan. Sementara dalam proses perjalanan pengurus-pengurus itu sudah sampai kering lah menyampaikan warta gembira itu kan, bahwa kita tidak hanya hadir aktif dalam pelayanan Ekaristi yang diselenggarakan di paroki-paroki, di gereja, kita juga harus membangun kesatuan, kerukunan, partisipasi di lingkungan di mana kita berada ataupun di wilayah. Maka ada seorang nenek ya yang pernah saya temui itu, yang kurang update tadi. Mungkin dia dulu dalam penggembalaan para misionaris. Nah, ketika berhadapan dengan mereka berkata demikian, aku rindu kali lah suster yang pelayanan Ekaristi ini yang bahasa Latin lah, yang inilah. Soalnya kan aku dulu kalau pasar-pasar begini panjang kali lah. Sampai memang udah pakai tahu nggak dia masih hafal semua ya lagu-lagu bagian tetap ini bahasa Latin. Maka saya melihat dari sana, kenapa? Lalu yang sekarang ini, nah misionaris itu kan ada batasnya. Tidak selamanya mereka akan tinggal di tanah misi. Sudah ada imam lokal yang melanjutkan penggembalaan. Kenapa hidup beriman orang ini tidak mau diperbarui, diupdate seperti itu, tidak mau menerima pembaruan-pembaruan yang diberikan gereja? Maka tertutup kan, dia hanya sebatas di situ saja, tidak mau membuka diri kepada hal-hal baru. Mungkin yang sudah diwartakan para pengurus kita ya begini, contohnya di paroki kita ini lah contohnya kan,
ayo semua umat kita gotong royong ya. Pastor paroki sudah mengarahkan merawat taman. Oh, itu aja yang datang tentunya kan. Nah, maka muncul lagi perkataan, oh itulah ya, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Oh, berarti hanya mereka yang bertelinga. Jadi yang lain, jadi kan negatif jadinya pemikiran orang. Sementara Tuhan menganugerahkan porsinya, setiap pribadi itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Adanya semua lengkap. Tetapi bagaimana mengaktualisasikan ini yang masih kurang. Nah, maka tentu faktor yang tadi yang pertama saya katakan kurang mengupgrade dirinya. Masih berbaur dengan hal-hal yang lama, yang monoton dari pemahaman awal yang dibawanya. Sementara sudah ada hal-hal baru. Kehidupan gereja ini tidak itu yang tahun lalu, itu lagi tahun ini untuk apa? Iya. Jadi untuk apa dibuat rapat, pertemuan? Nah, maka kita harus membuka diri tentunya. Dimanapun umat berada, mari kita lebih membuka diri untuk mau bergabung, baik itu dalam peran Ekaristi dan juga hidup menggereja di lingkungan masing-masing. Seperti itu. Oke, terima kasih Suster. Mungkin selanjutnya bisa ditanggapi oleh Pak Ivo. Baik, terima kasih Nes. Saya juga tadi sepakat nih dengan Suster, artinya banyak umat memang yang belum mau membuka diri untuk terlibat dalam hidup menggereja tadi. Terlihat langsung di lingkungan itu kadang seperti yang disampaikan Suster tadi, ada pengumuman, ayo kita gotong royong nih di taman gitu kan, hanya beberapa yang hadir. Bahkan kita lihat di kegiatan-kegiatan di paroki kita selama ini, ya kurang partisipasi umat untuk terlibat, bahkan hanya untuk mengikuti kegiatan begitu. Bahkan kegiatan itu sebenarnya untuk ya kebersamaan kita di lingkungan misalnya kan, itu pun masih ada yang belum mau terlibat gitu. Jadi terlepas dari kegiatan atau pekerjaan tadi, sebenarnya pun itu kalau umat itu mau membuka diri dan berbagi waktu, mungkin ya masih bisa terlibat di kegiatan-kegiatan menggereja tadi gitu. Hanya saja memang perlu kesadaran ini di umat, terutama di lingkungan, untuk lebih mau aktif dan ikut dalam hidup menggereja. Nah, kembali ke tadi juga ini Nes, tugas lingkungan lah, DPL, untuk bagaimana menghayu-hayukan umat itu berat nih DPL. Jadi karena DPL ini yang langsung berhubungan kan dengan umat gitu kan. Nah, jadi inilah yang memang harus ya bagaimana memahamkan umat itu untuk lebih mau lagi terlibat di hidup menggereja tadi, gitu kira-kira Nes. Oke, Bapak. Ujung tombak ya. Ujung tombak. Depan tadi mereka juga kena ini. Karena paling depan, Iya, paling depan, seperti depan, itu ya betul, Pak betul. ya. Oke, selanjutnya kepada Pak Ginting, bagaimana tanggapan atas pertanyaan tadi? Boleh Siap, Nes. Mada bujaru tuna pot-pot bang di damata alai di daroha. Ini semua kita tahu artinya. Artinya kalau jarum itu jatuh ke semak-semak, mata ini susah untuk melihat. Betul sekali. Tetapi hati bisa bicara, bisa melihat. Yang saya artikan dalam hal ini, banyak umat itu hanya sebagai kepura-puraan saja. Artinya tampil di gereja supaya oke dilihat kawan, tampil di dua lingkungan supaya terlihat rajin supaya apa nanti urusannya beres dibuat oleh ketua lingkungan. Nah, menurut saya masih banyak kita ini kepura-puraan. Padahal di lingkungan sudah kami tanamkan moto dari keuskupan beberapa tahun yang lewat, GIG itu, GIG, ya, bahwa jadikanlah rumah tanggamu sebagai gereja kecil. Engkaulah guru, engkaulah imam, engkaulah gembalanya. Nah, tujuan kita ke situ supaya mereka juga mengarahkan anak-anaknya jangan lari daripada kekatolikan itu sendiri. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, menurut saya Nes, itu banyak yang kepura-puraan. Coba kalau STM,
yang memerintah. Iya. Pasti taat, ikut bila perlu, suami istri selalu hadir. Beda dengan kalau lingkungan yang mengundang. Iya. Oh, masih ada urusan saya, masih ada urusan saya. Nah, kira-kira gitu. Bahkan ditinggalkan ke gereja gara-gara STM, Pak. Ada masih Ada ya. ada begitu. Iya ya Pak ya. Jadi itulah pentingnya peran kita sebagai orang awam mendampingi para yang tertabis untuk bisa menghilangkan sifat-sifat semacam itu. Itu saja Mbak Anes. Terima kasih kepada Pak Ginting, langsung to the point, kepura-puraan seperti itu ya. Agak takut saya. Jawaban dari Kalau Pak. kata Mak Togi, gak usah menagi lah. Ada mungkin penonton ya Pak ya. Iya. Oke. Mungkin kita akan mendengar pertanyaan dari narasumber kita. Mungkin bisa dibacakan Flatter, kira-kira apa pertanyaannya? Oke, untuk para narasumber ada satu pertanyaan. Ini lebih ke awam seperti itu ya. Tapi nanti bisa ditanggapi juga mungkin oleh pastor kita. Pertanyaannya demikian Kak Anes. Bagaimana awam berpartisipasi dalam misi gereja meskipun tidak termasuk dalam tabisan suci? Bagaimana mereka berpartisipasi dalam misi gereja seperti itu? Demikian Kak Anes. Oke, mungkin boleh dijawab singkat mungkin dari semua narasumber ya, tanggapan-tanggapan nanti dijawab akhir oleh Romo. Mungkin kepada Pak Ginting, bagaimana tanggapannya Pak? Boleh. Pak Ipo dulu boleh Pak. Bagaimana? Iya. Apa tadi? Bagaimana tanggapan? Boleh? Bagaimana umat Berpartisipasi dalam misi Dalam gereja? misi gereja. Walaupun mereka nggak ditabis. Iya. Kan ada yang Iya, mengerti. sebenarnya kalau bagaimana itu ya dengan, karena umat ini kadang gini juga Nes, dipilih dia sebagai pengurus, ini salah satu contoh, tapi tidak mau. Nah itu kan salah satu menolak panggilan. keterlibatan tadi nih. Nah, walaupun tidak pengurus kan tentu bisa juga terlibat. Artinya ya contoh kecil tadi, ada kegiatan nih gotong royong, hadir, itu contoh kecil Hadir. gitu kan. Ya mungkin ada yang ruang lingkup yang lebih besar lagi, seperti ada perayaan-perayaan kita di paroki, ya terlibat di situ, kepanitiaan atau dan yang lain-lain kan banyak sebenarnya. Dengan mengikuti lomba-lomba mungkin Iya, Pak kita itu kan sering salah satu buat juga lomba-lomba. gitu kan, keterlibatan. Jadi tidak mesti di apa hierarki tadi Nggak bisa dalam juga. bisa terlibat kan gitu. Nah, gitu kira-kira Mas. Oke, terima kasih kepada Pak Ivo. Mungkin bisa dijawab singkat oleh Bapak, bagaimana tanggapannya Pak Ginting? Sebenarnya ya seperti yang kita ungkap tadi ya, gereja itu bisa berjalan bila mana peran serta semua kita. Pastor paroki bisa berjalan tentunya kalau ada perangkatnya, DPP, DPGP, DPS maupun ke DPL, kira-kira gitu. Tanpa adanya kerjasama dengan ini semua, saya pikir susah. Nah, mulai dari kepausan sampai kepada tingkat paroki, bukan hanya imam semua yang bekerja di sana, tapi banyak peran serta awam. Nah, demikian juga lah saya tambahi sedikit dari konteks pertanyaan itu. Di situ juga lah perlunya peran serta dari masyarakat, bahwa Gereja Katolik secara umum harus juga membuka diri kepada umum. Ya, bukan nasihat, nggak mungkin saya memberikan nasihat. Mulai saat ini, baik di tingkat paroki kita, marilah kita ciptakan hubungan kepada pemerintah, dalam hal ini kelurahan dan kepala lingkungan. Disitulah nanti dinampak kita bahwa bukan hanya spiritual yang kita bina, tetapi semua jajaran akan kita bina dan akan kita ajak bekerja sama demi dan tujuan misi
visi yang Mbak Nes. Baik, terima kasih. Pak Moro udah pernah kesini duduk di situ persis Pak. Iya. Oke, selanjutnya kita akan mendengar mungkin dari Pak Don sendiri tanggapannya. Oke, bagaimana keterlibatan peserta kita ya dalam misi gereja? Tentunya kan sebagai disampaikan kan keluarga itu kan juga adalah gereja kecil. Ya. Mulai dari situ aja pun bisa, mulai dari pribadi kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita, dengan misalkan bagaimana, dengan ya mengajari anak-anak berdoa, begitu berdoa bersama, rukun, damai dan segala macam itu merupakan misi gereja. Ya, mulailah dari hal-hal yang terkecil. Saya kira berangkat dari situ maka tentu akan lebih luas lagi. Mulai ke lingkungan, situ ke lingkungan baru ke gereja, ya DPGP, ya stasi, baru ke paroki, bahkan bisa kita memegang peran serta dalam konteks keuskupan. Ya, begitu saya kira. Jadi mulai aja dari gereja domestika ya, dari dari keluarga. Itu pun sudah kita, karena apa? Karena sebenarnya semua kita ini kaum tertabis secara umum ya. Tapi secara umum kita kan Imamat imamat umum namanya itu, bahwa kita adalah sebagai nabi, imam dan juga gembala sebagai raja. Jadi semua sebenarnya kita lah tertabis ya, imamat umum ya tadi ya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak dan Sisko. Mungkin selanjutnya kepada Suster, bagaimana tanggapannya Suster? Oke, mungkin sedikit saja penambahannya. Bagaimana umat berpartisipasi? Nah, meskipun dia tidak termasuk dalam tahbisan suci, di awal, di pertengahan hingga akhir tadi sudah disampaikan sebenarnya, ya terlibatlah ketika dipilih jadi pengurus untuk dilantik, itu salah satu partisipasi besar. Nah, sekalipun tidak tertabis tetapi mau memberi diri kepada gereja itu untuk mewujudkan misi gereja ini. Nah, kan sekarang sudah disuarakan sinode, berjalan bersama, gereja yang mau mendengarkan, meneguhkan dan mewartakan. Maka kita tanya pribadi, setiap pribadi ini, umat yang ini yang mau berpartisipasi ini, mau mewujudkan misi gereja, tentu ya membuka diri dulu. Mau apa? Mau mendengarkan, mau juga meneguhkan dan juga mewartakan misi gereja itu yang bagaimana ya sinodal, berjalan bersama di lingkungan, di wilayah dan ke tingkat paroki. Nah, itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Suster. Mungkin terakhir kita bisa mendengar tanggapan dari Romo tentang pertanyaan tadi. Bang, dijelaskan dulu. Baik, terima kasih. Yang pertama, misi jangan dipikirkan yang hebat-hebat ya. Bukan misi ke tanah misi, tidak. Tetapi misi kita di gereja ya kita di sini. Sekolah minggu pun anak misioner juga itu. Kami anak-anak misioner berdoa, berderma, itulah hidupku. Itu saja. Dia aktif, partisipatif dalam doa, jangan pasif parasit. Nah, itu juga waktu misa dia aktif menjawab, itu juga bagian dari misi. Lalu juga berderma, itu juga bagian dari misi. Artinya walaupun tidak menjadi pengurus, tidak kaum tertabis, menjadi orang Katolik yang baik, yang taat di lingkungan, yang taat di stasi, yang taat di paroki, itu juga bagian dari misi. Begitu dia. Oke, terima kasih kepada Pastor Paroki. Mungkin kita sudah selesai mungkin dari pertanyaan narasumber. Nah, teman-teman Ngobraks, sebelum kita akhiri podcast kita malam ini, kita akan mendengar kata-kata singkat dari masing-masing para narasumber kita. Mungkin bisa dimulai dari Romo dulu. Sebelum ke sana ada satu materi yang belum saya sampaikan tadi soal hierarki ini kan. Di dalam gereja Katolik kan hierarki ini yang menjamin kita masih tetap Katolik sampai sekarang. Dan Katolik itu masih tetap satu sampai sekarang. Maka ada namanya infalibilitas dari Paus. Paus itu tidak bisa sesat. Tapi bukan berarti kalau dia tidak tahu alamat tanpa Google Map dia nggak akan sesat, tidak. Dia tidak bisa sesat dalam dua hal. Yang pertama ajaran gereja, yang kedua moral. Dan yang tidak bisa sesat ini pun ketika dia berbicara ex cathedra, dari tahtanya memberikan ajaran resmi. Secara manusiawi dia bisa sesat, bisa tersesat kemana dan lain sebagainya. Tapi itu infalibilitas Paus tadi yang menjamin kita sampai sekarang. Maka apapun ajaran dari Paus itu kita terima sampai sekarang di sini. Itu yang menjamin ya. Makanya apa bacaan hari ini di Vatikan itu juga sampai di sini. Itu di Dolip itu di Spiongot, itu di mana-mana. Nah, ini juga kan karena memang seruan dari sana. Itulah hebatnya kita gereja Katolik.
bahwa paus itu dia punya otoritas dalam hal itu, dan pada umumnya sampai sekarang umat Katolik masih taat dalam hal itu dan bangga dengan hierarki. Dan ada istilah juga kan, Roma locuta causa finita. Nantinya kalau sudah Roma berbicara, perkara selesai. Nah, ini pun masih dalam gereja Katolik masih terpelihara, dan harapannya ke depan semakin terpelihara, karena ini yang menjamin keberlangsungan kita tidak pecah, kita tetap bersatu. Baik, soal kata-kata apa tadi ya? Kata-kata singkat tadi. Ada kata-kata. Sahabat ngobrol sekalian, hierarki itu bukan pertama-tama soal jabatan atau kekuasaan, tapi hierarki itu lebih pada pelayanan yang mengarahkan umat untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Pak Francisco, boleh? Oke, baik, sahabat ngobraks, hierarki bukanlah monarki. Hierarki adalah orang-orang yang melayani dan menjaga kita supaya sampai kepada kerajaan Allah. Terima kasih. Oke, Suster, boleh? Baik, sahabat ngobraks, hierarki bukan sekedar susunan jabatan, tetapi sebagai sarana Kristus untuk melayani seluruh umatnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Ipu, boleh? Baik, terima kasih. Selamat malam. Marilah kita sama-sama aktif dan jangan takut hidup dalam menggereja. Terima kasih. Oke, Pak Genting. Hierarki kita ikutkan sebagai pemersatu gereja Katolik sedunia. Hierarki bukan pemisahan, melainkan pemersatu bagi kita semua. Amin. Amin. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara podcast dan live streaming Komsos kita kali ini. Terima kasih kepada Pastor San Efran, terima kasih kepada Pak Dosisko selaku Ketua DPPH, terima kasih kepada Suster, terima kasih juga kepada Pak Ivo, perwakilan dari Ketua Lingkungan, terima kasih juga kepada Pak Ginting, selaku bendahara dari DPGP paroki kita. Baik, terima kasih juga kepada tim-tim ngobras kita, mungkin bisa kita tepuk tangan. Baik, semoga melalui diskusi kita pada malam hari ini semakin memahami bahwa hierarki gereja bukanlah tentang siapa yang lebih tinggi, melainkan tentang bagaimana setiap pribadi menjalankan panggilannya untuk melayani sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih juga kepada seluruh umat yang telah mengikuti siaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan ini kepada keluarga, sahabat, dan sesama umat agar semakin banyak yang memperoleh manfaat dari ngobras kita hari ini. Saya selaku host dan narasumber dan seluruh tim dari Komsos kita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya di Ngobraks. Ngobrol bareng Saverio.